Tanpa berlama-lama mari kita mulai teman-teman. Ya, nah, ini kita agak jauhkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke surah Al-A'la ayat ke-14 ya. Nah, masuk ke ayat ke-14 teman-teman sekalian. Sebentar ya, saya akan coba agak beginikan saja. Nah, masuk ke ayat 14 ya. Kita masuk ke ayat 14. Oke teman-teman sekalian, huruf yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini langsung huruf yang seru nih teman-teman. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini kira-kira ini huruf apa ya? Ada yang tahu kira-kira ini huruf apa? Nama asli hurufnya ya, nama asli hurufnya adalah huruf Qaf. Sepakat kita? Ya, kita tulis ya. Nama asli hurufnya adalah huruf Qaf. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang menyebutkan bahwasannya ini adalah huruf Qa. Di dalam huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf Qa. Ini namanya huruf Qaf. Sepakat ya? Baik. Nah, huruf Qaf ini ya, dia dilafalkan persis. Persis banget seperti huruf apa coba? Persis seperti huruf Kaf. Ya. Nah, jadi huruf Qaf ini makhrajnya dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf Kaf. Teman-teman sekalian, ya. Wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Seperti apa maksudnya? Bagaimana maksudnya? Oke, baik. Kita akan coba sampaikan sesuai dengan apa yang kami ketahui. Oke. Jadi huruf Qaf dan huruf Kaf itu teman-teman sekalian, dia dilafalkan makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Dari mana? Dari aqsal lisan. Dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu apa? Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah. Pangkal lidah itu di mana? Oke, nih perhatikan, kita mulai dari huruf Qaf ya. Nih perhatikan. Huruf Qaf ya, itu dilafalkan dari pangkal lidah. Lihat area yang berwarna ungu. Nah, inilah yang disebut dengan pangkal lidah atau pangkal lisan. Lidah terdalam kita. Nah, huruf Qaf dan huruf Kaf itu dilafalkan dari sini. Cuman ini berfokus pada huruf Qaf. Area yang berwarna ungunya bisa kita lihat dia menyentuh ke bagian langit-langit yang warna pink saja. Nah, langit-langit yang berwarna pink ini adalah langit-langit lunak. Langit-langit yang lunak. Jadi huruf Qaf itu dia dilafalkan dari pangkal lidah yang hanya disentuhkan pada bagian langit-langit lunak saja. Ya, sehingga ketika kita lafalkan huruf Qaf dia tidak mengalirkan nafas. Nama sifatnya jahar. Qaf itu ketika dilafalkan dia tidak mengalirkan nafas. Karena apa? Karena pangkal lidahnya bergesekan dengan langit-langit lunak. Ya, nah, maka ketika kita lafalkan, perhatikan baik-baik, huruf Qaf itu tidak mengalirkan percikan nafas sedikit pun. Ko, ki, ku. Jadi enggak ko, ki, ku. Jangan sampai kita lafalkan huruf Qaf itu keluar percikan-percikan nafas. Sekali lagi, ko tidak, ki tidak, ku tidak, tapi ko, ki, ku tanpa keluarnya sedikit pun nafas. Ya, paham? Nah, kalau Qaf teman-teman, coba saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf Qaf masih keluar percikan-percikan nafas? Ko, kayak begitu. Ki, ku. Kalau teman-teman melafalkan huruf Qaf masih ada percikan-percikan nafasnya, tandanya teman-teman yang teman-teman lafalkan itu bukan pelafalan Qaf, tapi pelafalan huruf Kaf. Nah, kalau huruf Kaf, lihat ya, huruf Kaf juga sama teman-teman. Huruf Kaf juga dilafalkan dari pangkal lidah. Lihat baik-baik, cuman kalau huruf Kaf, pangkal lidahnya ya dia nempel ke langit-langit yang pink. Oke, sebagiannya tapi nempel ke langit-langit perbatasan antara langit-langit yang pink dan kuning. Langit-langit pink ada langit-langit yang lunak, langit-langit yang kuning adalah langit-langit yang keras, tulang langit-langit. Nah, karena ada pergesekan dengan langit-langit yang keras juga si pangkal lidahnya, maka kalau huruf Kaf itu mengakibatkan dia punya sifat namanya hams. Hams itu apa? Hams itu mengalirkan nafas. Untuk huruf Kaf kadarnya bukan mengalir tapi hanya berupa percikan nafas. Nah, maka ini perbandingannya, perbedaannya. Tuh, kelihatan? Kelihatan ya antara huruf Qaf dan Kaf. Nah, itu alasannya. Jadi
Kalau teman-teman melafalkan kok kof saya masih ada kayak percikan-percikan nafas ya. Ko, ki, ku. Tandanya teman-teman melafalkan huruf kofnya yang harusnya lebih dalam. Teman-teman lafalkan terlalu keluar, terlalu ke depan. Akhirnya ada bagian pangkal lidah teman-teman yang menyentuh ke langit-langit yang keras. Jangan. Nanti jadi huruf kaf. Kalau huruf kaf, dia ada percikan nafasnya. Ka, ki, ku, ak. Nah, begitu kalau kaf. Kalau kof enggak. Ko, ki, ku, aku. Aku. Faham sampai sini terkait dengan huruf kof dan kaf? Boleh di komen dulu ya. Faham? Masya Allah. Sedikit-sedikit ya. Faham insya Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham ya? Jelas ya? Kalau belum paham gak apa-apa, sedikit-sedikit nanti diulang-ulang lagi ya. Gak apa-apa, gak harus langsung bisa. Gak harus langsung hafal. Gak harus langsung paham. Gitu ya. Oke. Nah berarti di sini huruf kof jangan sampai dia dilafalkan dengan keluar percikan nafas. Huruf kof sifatnya adalah jahr. Jadi nggak boleh keluar percikan-percikan nafas. Ko, 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 ko. Oke, paham ya? Sip. Selanjutnya huruf kof di sini teman-teman, kita sekarang cek harokatnya. Huruf kof di sini dia harokatnya apa nih? Nah, ada baris atas di atasnya. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat baris atas seperti ini namanya adalah harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Makasih yang udah pada aktif ya, seneng deh, Masya Allah ya. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal apa teman-teman? Coba, basic huruf berharokat baris atas atau fathah itu dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal A. Oke, baik. Nah, tapi pertanyaannya kenapa huruf kof ya tidak kita lafalkan? Maaf, kenapa huruf kof teman-teman sekalian? Ya, kita tidak lafalkan ka. Iya enggak? Iya enggak? Huruf kof kita lafalkan bukan ka, tapi condong malah ke vokal O. Malah ko. Kenapa? Ya, kenapa? Bukankah fathah itu dibaca dengan vokal A? Tapi kenapa di sini huruf kof kita nggak baca ka, tapi ko. Kenapa vokal A-nya berubah menjadi vokal O? Karena huruf kof termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Oh, Bang, berarti kalau huruf tebal ketika berharokat fathah bunyi vokalnya bukan A ya? Bukan kalau tebal, tapi akan condong kepada vokal O. Oh, berarti kalau dia vokal A dia termasuk ke dalam huruf yang tipis ya Bang? Betul, kalau vokalnya adalah vokal A. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, sekarang berarti kof adalah termasuk ke dalam huruf yang tebal. Pertanyaan berikutnya, kenapa huruf tebal itu harus mengubah vokal A menjadi O? Nah, gitu ya. Kenapa huruf tebal itu ketika fathah harus mengubah vokal A menjadi O? Kenapa nggak vokal A juga? Kenapa huruf-huruf yang dia termasuk ke dalam huruf yang tebal ketika dia berharokat fathah dia mesti dia dibaca terdengar seperti vokal O? So, do, po, wo, ho, wo, ko, dan yang lainnya. Kenapa ketika fathah dia mesti dibaca dengan vokal O, terdengar dengan vokal O? Apa yang membuatnya tebal sehingga vokal A menjadi O? Nah, gini ya. Jadi gini teman-teman. Ya, huruf tebal itu atau huruf yang harus dibaca tebal itu, perhatikan, huruf yang harus dibaca tebal itu, tuh lihat ya udah pada komen di kolom komentar ya, karena pangkal lidahnya terangkat, Masya Allah, karena huruf tebal itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Tuh udah pada pinter teman-teman, berarti udah pada ngaji sebelumnya, sebelum masuk ke sini udah pada pinter, udah pada tahu ya gitu, Masya Allah ya. Nama sifatnya adalah isti'la. Jadi gini, setiap huruf-huruf yang tebal itu dia pasti punya sifat yang disebut dengan isti'la. Setiap huruf-huruf yang tebal pasti dia punya sifat yang disebut dengan isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu sering kita singkat menjadi PLN. PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik, pangkal lidah terangkat. Ya. Nah, perhatikan.
Jadi ketika harokat fathah kan seharusnya vokal A yang keluar. Tapi kenapa dia berubah menjadi vokal O? Karena ketika vokal A yang harusnya keluar, pangkal lidahnya nongkrong di atas, naik. Sehingga otomatis kalau pangkal lidah kita naik, ketika momentum vokal A yang harusnya keluar dari fathah, itu akan keluar menjadi vokal O. Perhatikan. Ko. Nah, kenapa keluar vokal O? Niat kita itu A loh sebenarnya. Karena fathah itu basicnya kan A. Tapi ketika kita keluar niatkan vokal A, lalu pangkal lidah kita diangkat, maka keluarnya otomatis akan vokal O. Cobain aja deh. Ko, pangkal lidah itu bagian mana? Nih, ini ya, perhatikan. Nih. Nah, nih, pangkal lidah itu bagian ini. Jadi ketika vokal A-nya keluar, huruf qaf itu pangkal lidahnya masih naik di atas. Ko. Nah, ini pangkal lidah. Iya. Oke. Ko. Jadi kalau kita ibaratkan teman-teman, kalau kita ibaratkan ini adalah lidah. Ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, dan ini bagian pangkal lidah kita. Pangkal lidah kita itu ketika keluar vokal A, ketika momentum harokat fathahnya keluar vokal A, dia naik. Sehingga vokal A-nya berubah, tertransformasikan menjadi vokal O. Ko. Bisa? Iya. Nah, apa bedanya dengan Bang? Kalau misalnya qaf, dia kan vokal O karena huruf tebal, tapi kenapa huruf kaf yang dia juga makhrajnya dari pangkal lidah, kenapa kalau huruf kaf ketika fathah bunyi vokalnya tidak jadi O? Kenapa kalau huruf kaf dia ketika fathah bunyinya K? Bedanya apa? Bedanya kalau kaf ketika momentum vokal A-nya keluar, pangkal lidahnya turun. Makhrajnya di pangkal lidah, tapi ketika vokal A-nya keluar, vokal A-nya keluar, pangkal lidahnya turun. K. Nih kalau ini ilustrasinya begini. Ini huruf kaf ya. K. Karena pangkal lidahnya turun jadinya vokal A yang keluar. Kalau kaf. Kalau qaf pangkal lidahnya naik, ketika keluar vokal A, pangkal lidahnya masih standby di atas. Ko. Sehingga vokalnya yang keluar O. Paham nggak maksudnya? Walaupun huruf qaf dan kaf sama-sama keluar dari pangkal lidah, dari aqsal lisan, tapi ketika keluar momentum fathahnya, huruf kaf vokalnya menjadi A karena dia turun pangkal lidahnya. Kalau qaf pangkal lidahnya dia masih nongkrong di atas. Sehingga ketika keluar momentum vokal fathahnya, dia keluar jadinya O. Paham nggak sampai sini? Perhatikan ya, perbedaan qaf dan kaf ya. Perhatikan. Kita mulai kaf dulu. Perhatikan. Ka. Ko. Nah, kalau qaf dia masih nongkrong di atas. Ya. Teman-teman paham, kita sedikit-sedikit aja. Kalau teman-teman belum paham nggak apa-apa, karena kita akan ulang-ulang asalkan teman-teman mau bersabar. Di sini saya akan mengajak teman-teman belajar tidak ekspres, tidak instan, tapi berproses. Biarkan masalah hasil kita serahkan sama Allah. Masalah ikhtiar, masalah proses, kita yang punya kendali. Nah gitu. Oke lanjut ya. Sip. Paham ya? Nah gitu. Jadi belum paham nggak apa-apa, nggak masalah ya, nggak harus langsung paham. Ya, paham sampai sini? Nah, yang sudah paham alhamdulillah, yang belum paham nggak apa-apa, diikuti sedikit-sedikit. Ya. Ko. Jadi vokal O-nya itu terhasilkan karena pangkal lidah kita naik. Ya. Jangan sampai monyong ya. Bibirnya nggak perlu monyong begini. Perhatikan. Ko. Vokal O dihasilkan bukan karena kita memuncungkan mulut kita ke arah depan. Ko. Mulut kita ketika fathah cuman buka saja, buka mulut. Ya, buka mulut. Ya, ka. Karena vokalnya masih A, angkat pangkal lidahnya. Ko. Kalau pangkal lidah nggak diangkat, ka. Bunyinya pasti vokal A. Mulut kita cukup buka mulut saja, tidak sampai monyong-monyong. Karena sekali lagi vokal O itu tidak ada hubungannya dengan memuncungkan mulut kita ke arah depan. Ya,
Kalau di room lain suka sedih ikutan tajwid salah mulu, tapi lihat ini langsung semangat lagi, pasti bisa. Pasti bisa. Kalaupun kita belum sempurna, bukan berarti Allah nggak cinta sama kita. Justru bisa jadi Allah sangat cinta kepada kita. Makanya kita secara hasil belum bisa-bisa kelihatannya. Tapi secara pahala teman-teman jangan salah, teman-teman dapat double pahalanya. Nggak ada yang rugi kalau kita dekat dengan Quran. Ya, gitu. Lanjut. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Silakan difoto dulu kalau teman-teman rasa ini penting. Silakan teman-teman foto dulu. Ya. Baik. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah tap-tap layar dan share ya. Semoga teman-teman yang sudah ikut andil buat mensyiarkan agama ini, mensyiarkan dakwah Quran ini, teman-teman kecipratan pahala jariahnya ya, insyaallah. Oke, baik. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Huruf yang saya blok, kita ganti warna deh. Warnanya warna ini aja. Nah, huruf yang saya lingkari dengan warna hijau, teman-teman, ini namanya huruf apa? Ya, ini huruf apa? Namanya, nama aslinya, ada yang tahu teman-teman sekalian? Nama aslinya adalah huruf, nah bukan huruf da, oke? Huruf dad. Nah, ya ini teman-teman, jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini huruf da. Ini bukan huruf da ya. Ini namanya adalah huruf dal. Nama asli ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf dal. Bukan huruf da. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ini namanya adalah huruf dal ya. Oke, lanjut. Nah, kita tulis dulu namanya adalah huruf dal. Ya. Nah, huruf dal ini ya, kalau teman-teman masih menganggap huruf dal ini dilafalkan persis banget sebagaimana kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet, ternyata tidak sepenuhnya bisa kita pastikan huruf dal itu sama dengan huruf D. Ya, huruf D alfabet ya. Oke. Walaupun memang huruf dal ini kalau kita baca Al-Qur'an yang ada transliterasi Latinnya, itu kan ada huruf diwakilkan dengan huruf D. Tapi dalam hakikat pelafalan ternyata huruf dal itu tak betul-betul serupa dengan huruf D pada abjad alfabet. Bedanya apa? Oke, sebelum kita bandingkan, kita harus tahu dulu bagaimana cara melafalkan huruf dal. Baru kita sandingkan dengan huruf D. Oke, ya kita kenalan sama pelafalan huruf dal. Perhatikan huruf dal. Nah, perhatikan ya sekali lagi. Jadi huruf dal itu tidak betul-betul serupa dengan huruf D pada abjad alfabet. Ya. Nah, huruf D itu huruf dal itu bagaimana cara melafalkannya? Kita ingat-ingat. Setiap huruf-huruf hijaiyah itu punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu yang ada 28 itu ya tanpa terkecuali itu punya makhraj. Makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Iya. Nah, kalau saya bilang makhraj, misalnya saya bilang makhraj huruf dal. Makhraj huruf dal itu berarti artinya tempat keluar huruf dal. Dari mana? Kita geser. Nah, tempat keluar huruf dal itu dilafalkan dari mana? Dari yang namanya adalah torful lisan. Torful lisan itu apa, Bang? Torful lisan itu adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Watto'u wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Ujung lidah kita menyentuh dengan pangkal gigi sari atas. Kalau masih bingung dengan narasi ini, kita lihat bagaimana cara melafalkannya sebentar ya. Kita lihat bagaimana cara melafalkannya dulu nih. Nah, di sini perhatikan. Tuh, ya. Huruf dal itu lihat ujung lidahnya yang warna ungu nih. Dia disentuhkan kemana nih? Tuh, kita punya gigi sari atas nih. Atau sering kita sebut dengan gigi kelinci nih. Ya, nah, gigi kelinci kita itu punya pangkal. Pangkal itu gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Nah, huruf dal ujung lidahnya ke sana. Ya. Oke, dadi du ade. Bisa diikuti? Rasakan di sini, coba dibayangkan dulu. Dadi du ade. Bisa? Sudah terbayang? Dipraktekkan coba ya. Dada, didi, dudu, ade. Dipraktekkan. Bisa? Bisa?
Oke, bisa? Jelas? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan dari saya. Apakah huruf D teman-teman kalau baca huruf D ujung lidahnya ke sini nggak? Saya jamin dominan teman-teman nggak melafalkan D ujung lidahnya ke sini. Teman-teman melafalkan D alfabet ujung lidahnya ke sini nggak? Saya jamin dominan di antara teman-teman melafalkan huruf D alfabet nggak ke sini. Tapi bagaimana begini? Ujung lidahnya ke langit-langit biasanya kalau huruf D. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwasannya huruf dal itu tidak betul-betul serupa dengan huruf D pada abjad alfabet. Ya. Oke. Nah, oke, sekarang saya izin ilustrasikan. Ya. Oke, mungkin saya ilustrasikannya begini, ya, perhatikan. Nih, ya. Kalau kita ibaratkan, ya, huruf dal tuh begini. Ya, ujung lidah kita, ya. Oke, ujung lidah kita. Ini ujung lidah kita nih disentuhkan ke pangkal nih. Ya, ke pangkal, bukan ke atas, bukan ke langit-langit. Dada nggak begini, tapi ke sini. Dada. Jadi ini ceritanya adalah gigi sari atas kita bagian luar, gigi sari atas kita bagian dalam. Nah, bagian garis jari-jari ini itu adalah pangkalnya. Nah, nempel ke sini. Da, di, du, ade, ide, ude, bukan ke langit-langit. Dada, di, dudu, dada, di, dudu. Ya, maka ketika kita lafalkannya sudah. Lafalkan saja, ya. Lafalkan saja. Da, di, du, ade. Ya, bisa difahami sampai sini. Jadi huruf dal itu ujung lidahnya berbeda seperti kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet. Nah, seperti yang tadi saya contohkan di sini. Jelas? Faham? Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi huruf dal tinggal kita praktekkan, dia ternyata tidak sama dengan huruf D. Emang dari segi pelafalan beda, Bang? Oke, kita buktikan. Misalnya kita buktikan pada kosakata duduk. Misalnya teman-teman sekarang bilang kata duduk ini dengan huruf D, bunyinya bagaimana? Duduk. Nah, kalau kita pakai huruf dal bunyinya begini. Duduk. Kalau D duduk. Kalau dal duduk. Bisa diikuti? Bisa difahami? Nah, sedikit-sedikit ya. Allahu Akbar. Salah. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, gitu. Jadi huruf dal itu ternyata tidak betul-betul serupa dengan huruf D pada abjad alfabet. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Sekarang huruf dalnya kita lihat dia dalam kondisi apa nih? Nah, di atasnya ada tanda petik. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Ya, sering kita sebut dengan tanda mati. Oke. Nah, dal sukun. Dal memiliki sifat yang hanya muncul ketika dal dalam kondisi sukun. Ada yang tahu nama sifatnya apa? Huruf dal memiliki sifat yang sifat huruf dal ini hanya muncul ketika dal dalam kondisi sukun. Apa nama sifatnya? Keren. Nama sifatnya adalah kolkola. Terima kasih tuh, lihat di kolom komentar pada aktif, seneng ya. Masya Allah. Jadi teman-teman ngerasa teman-teman lagi belajar bareng-bareng. Ya. Kolkola. Karena kolkolahnya di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah ayat, bukan pada saat kita berhenti, bukan pada saat kita wakaf atau di akhir ayat, maka kolkolahnya disebut dengan kolkolah sugro. Oke, sekarang kita bahas apa itu kolkolah, apa itu kolkolah sugro. Oke, kolkolah, bahasa kitanya kolkolah itu adalah pantulan, teman-teman, atau memantul. Pantulan atau memantul. Ya, sugro itu pantulan yang kecil. Sugro itu kecil atau pantulan yang ringan, ya. Nah, maka ketika kita lafalkan jangan sampai bacaan yang keliru itu seperti ini. Qad a. Nah, dalnya nggak dilafalkan qad a. Tapi kita pantulkan dengan ringan. Qad aflaha. Nah, udah ringan saja. Nah,
kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf-huruf dalam kondisi berkol-kolah adalah jangan sampai pantulannya apa? Pantulannya tertahan. Pantulannya tertahan. Itu nggak boleh. Contohnya pantulan tertahan itu seperti apa? Seperti ini. Qad aflaha. Qad aflaha. Kerasa pantulan dalnya tertahan begitu? Qad aflaha. Nah, ya. Jangan sampai pantulannya tertahan seperti itu. Nanti khawatir betul Bunda Geria Sehat Ami Habibi ya. Seolah ada hamzah sukun setelah dal sukun. Ya. Jadi ketika kita melafalkan qalqalah di sini ya, pantulkanlah dengan ringan ya. Saya contohkan, teman-teman lihat ayatnya di atas, saya izin agak zoom out sedikit. Oke, ya perhatikan. Qad aflaha. Qad aflaha. Pastikan pantulannya tidak tertahan. Qad aflaha. Nah, banyak orang melafalkan qalqalah itu pantulannya tertahan. Qad aflaha. Qad aflaha. Biasanya terasa itu kalau teman-teman membaca surah Al-Ikhlas. Teman-teman membaca surah Al-Ikhlas begini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba siapa di antara teman-teman yang melafalkan qalqalah masih seperti itu? Komentar saya di kolom komen. Coba komen di kolom komentar saya yang melafalkan huruf-huruf qalqalah masih suka nggak sengaja ada pantulannya tertahan seperti tadi. Qul huwallahu ahad. Tidak bisa menghubungkan ulang, Masya Allah. Ngelag ya. Ngelag. Mohon maaf ya, ngelag ya. Halo, bisa terdengar lagi suara saya? Ngelag, bisa terdengar lagi suara saya ya. Mohon maaf tadi ngelag ya. Oke. Saya baik. Alhamdulillah, doakan teman-teman. Saya butuh doa teman-teman sekalian, doakan semoga sinyalnya aman ya. Saya sudah mulai agak fit, tapi sekarang doakan semoga sinyalnya fit nih. Tadi agak hilang sinyalnya. Doakan. Ya, doakan ya dari sana ya. Doain ya. Biar live kita, ngaji kita Allah mudahkan. Ya, sip. Yuk, kita lanjutkan. Jangan remehkan kekuatan doa apalagi berjamaah teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi jangan sampai ditahan pantulannya ya. Biarkan pantulannya mengalir saja. Qad aflaha. Nah, gitu ya. Bisa? Lanjut. Oke, bismillah. Kita izin hapus. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya ya, shred. Nah, teman-teman perhatikan huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa ya? Ada yang tahu? Nama asli huruf yang saya blok ini huruf apa? Nah, ya. Ini namanya huruf apa ya? Boleh komen. Namanya adalah huruf. Nah, ya. Masih ada yang menjawab keliru. Enggak apa-apa. Saya izin tilang dulu. Teman-teman yang jawab ini adalah alif. Mohon maaf, ini bukan alif ya. Bukan alif. Ya, bukan alif. Bang, kok bukan alif? Kan ini bentuknya seperti tangkai angka 1 bang, gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kenapa ini bukan alif? Karena alif itu tidak mungkin memiliki harokat. Mau harokatnya fathah ke, mau harokatnya dhammah ke, mau harokatnya kasroh atau tanwin, atau sukun bahkan, alif itu tidak mungkin berharokat. Pengen tahu alif yang mana? Nih, alif itu yang ini. Nih ya, ini alif nih. Shred. Tuh, ini alif. Ya. Nih, alif itu di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Karena memang fungsi alif itu untuk memperpanjang huruf sebelum alif apapun hurufnya yang dia berharokat fathah. Udah. Ya,
Dan alif tidak mungkin berharokat. Mana lagi alif? Nih, ini alif. Oh, fungsi alif itu dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat karena alif tidak bisa dibaca sendirian. Karena alif sebelumnya itu pasti fathah. Nah, tugas alif itu memperpanjang huruf sebelum alif yang dia berharokat fathah. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Gitu. Nah, kalau yang ini bukan alif. Kenapa? Karena dia berharokat. Nah, teman-teman, ya, huruf yang sering kita baca a, i, u itu namanya hamzah. Sekali lagi, huruf yang sering kali kita baca a, i, u itu namanya adalah huruf hamzah. Contoh misalnya teman-teman baca ta'awudz. Nah, a-nya itu hamzah. Atau teman-teman baca surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdu, a-nya itu adalah hamzah. Oke? Nah, gitu ya. Lanjut lagi. Nah, jadi ini namanya adalah hamzah. Nama lengkapnya hamzah qat'i atau hamzah qata'. Namanya adalah hamzah. Ya, jadi huruf yang sering kita baca a, i, u itu namanya adalah hamzah, ya. Oke. Nah, jadi ini kita lihat hamzahnya berharokat baris a, baris atas. Oke. Sip. Hamzahnya berharokat fathah, ya, baris atas. Saya ulang lagi. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, namanya adalah fathah. Ya, pelan-pelan. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Ya. Oke. Nah, huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke. Nah, Bang, emang kalau huruf tebal ketika fathah bunyi vokalnya bukan A, contohnya tadi huruf qaf. Huruf qaf ketika dia berharokat fathah, ya, dia dibacanya bukan K, tapi Ko dengan vokal O. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Huruf yang tebal itu ketika fathah basicnya dia akan terdengar menjadi vokal O, teman-teman sekalian. Ya. Contohnya apa? Contohnya huruf qaf kan jadinya ko. Apalagi contohnya huruf shad, ketika fathah kan nggak kita baca sa, tapi kita baca so karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, berarti huruf hamzah ini dibacanya o atau a? Dibacanya a. Oh, kalau a berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya. Paham? Nah, kalau kita sudah tahu, oh iya, kita geser ke tengah. Kita sudah tahu nih, oh hamzah itu termasuk ke dalam huruf yang tipis dan berharokat fathah. Nah, gimana melafalkannya? Ya udah aja, Bang, cara melafalkannya mah ya udah aja. Kita baca dengan vokal A biasa. A. Gitu. A. Tidak seperti itu. Kalau kita ingin sempurnakan pelafalannya, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai semua karena Allah, maka kita lihat harokatnya apa? Fathah. Oke, kita bahas dari fathah dulu. Cara menyempurnakan harokat fathah agar harokatnya sempurna itu dilafalkan dengan cara wal maftuhu bil fathi. Wal maftuhu bil fathi itu, teman-teman di kolom komentar udah pada jawab BMSS. Udah pada tahu nih, udah pada belajar, Masya Allah. Oke, kita tulis dulu ya. BMSS dulu nih jawaban teman-teman. BMSS, Masya Allah ya. BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Nah, ya. Harokat fathah itu akan sempurna jika kita lafalkan buka mulut. Ya, gini. Perhatikan. Konsentrasi, ya. Sempurnanya harokat fathah, mau dia vokal A tipis, mau dia vokal O, mau dia vokal O tebal, huruf berharokat fathah itu mesti dibaca dengan cara membuka mulut. Wal maftuhu bil fathi. Banyak orang melafalkan harokat fathah, vokal A dilafalkan kurang membuka mulutnya alias mingkem. Vokal O, fathahnya vokal O, dia sering melafalkannya dengan monyong. Tidak ya.
Jadi mau dia vokal A, mau dia vokal O, cukup mulutnya dibuka. Contohnya begini. Saya izin untuk contohkan. Perhatikan vokal A dan vokal O-nya. Perhatikan ya. Ada yang monyong atau enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada nggak yang monyong vokal A atau vokal O-nya? Ada nggak yang mingkem vokal A atau vokal O-nya? Atau semuanya dibuka? Boleh komen di kolom komentar sekarang juga. Nggak ada ya? Nah, karena memang basic huruf berharokat fathah itu wal maftuhu bil fathi, dengan cara membuka mulut. Ya, oke. Nah sekarang ya dengan cara membuka mulut. Oke. Nah sekarang, berarti kita udah tahu cara melafalkan harokat fathah itu dengan cara membuka mulut BM. Nah lalu jangan lupa fathahnya di sini punya kadar yang tipis. Punya kadar yang tipis. Maka untuk menyempurnakan kadar tipisnya itu kita lafalkan sambil seolah tersenyum, SS, sambil senyum. Oh emang beda bang? Oke, kita buktikan. Kita buktikan sekarang. Hamzahnya kita lafalkan hanya buka mulut saja. Lalu nanti percobaan kedua kita lafalkan buka mulutnya sambil senyum. Perhatikan, apakah ada bedanya atau tidak? Perhatikan, yang pertama A, 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 A. Ini buka mulut saja, A. Yang kedua E, E. Yang pertama A, A. Yang kedua maaf, E, beda nggak antara dengan A? Beda. Gitu. Jadi huruf-huruf tipis itu kita analogikan sambil senyum agar sifat tipisnya lebih terasa. Huruf tipis itu punya dua sifat. Sifat yang pertama namanya adalah istifal. Sifat yang kedua, nama sifatnya adalah infitah. Istifal artinya pangkal lidah kita rileks gak naik. Infitah artinya aula mulut terbuka, rongga mulut terbuka karena dominan lidah kita terhampar rileks di bawah, tidak mengarah ke langit-langit. Nah gitu. Faham? Allahu Akbar. Teman-teman merasakan ada nikmat dalam belajar? Teman-teman merasakan ada kenyamanan dalam belajar? Teman-teman ngerasa pusing tapi kok kayak seru ya belajarnya, seneng? Itu cinta Allah buat teman-teman. Karena segala perasaan teman-teman yang hari teman-teman rasakan, pemilik hati itu Allah. Kalau teman-teman merasakan ada nikmat, itu cintanya Allah spesial buat teman-teman yang sedang memandang live atau dimanapun live-nya teman-teman lihat. Ya, maka bersyukur kepada Allah. Ya, teman-teman orang-orang pilihan. Ya, di antara sekian banyak yang punya TikTok, itu nggak semua nonton ngaji. Ya, yuk lanjut. Ya, Masya Allah, lanjut. Maka teman-teman yang sudah ikut share di pojok kanan bawah, di antara 1.500 orang memandang, ikut share. Jadi pahala jariah luar biasa buat teman-teman masing-masing. Iya, karena ikut menyebarluaskan agama Allah, ikut mendakwahkan gitu. Ya, lanjut. Yuk kita praktekkan dulu. Bismillah. Qode A. Jadi bukan kode A, bukan A, tapi A. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya kita berfokus pada huruf berikutnya, yaitu huruf, ini huruf apa teman-teman? Nama asli hurufnya ya. Nama asli hurufnya adalah huruf Fa. Ya, namanya adalah huruf Fa. Kita tulis ya. Nama aslinya adalah huruf Fa. Ya. Kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf Fa, teman-teman? Ada yang mau komen? Ada yang mau jawab? Kesalahan apa saja? Kesalahan apa yang menjadi kesalahan yang sering terjadi ketika kita melafalkan huruf Fa? Dibaca menjadi huruf P. Ya.
Nah, ini kesalahan nih karena fa berbeda dengan huruf P. Ya. Oke. Nah, ya yang harusnya kita baca aflaha. Aflaha. Tapi kita baca aplaha. Nah, aplaha. Nah, itu beda. Nah, iya ya Bang. Kenapa huruf fa saya ketika dilafalkan seringkali tertukar dengan huruf P alfabet lagi. P alfabet. Kenalan yuk sama huruf fa-nya gimana cara melafalkan sesuai dengan kaidahnya. Baru nanti kita bakal tahu, kita sandingkan dengan huruf P apa perbedaannya. Ya. Oke, nih. Tuh, perhatikan ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa itu berubah menjadi huruf P. Ya. Nah, kita ingat-ingat dulu, kenalan sama huruf fa-nya dulu. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Teman-teman, boleh komen di kolom komentar ya. Makhraj itu apa sih? Coba. Makhraj itu apa ya? Nah, makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Iya. Nah, fa itu punya makhraj. Punya tata cara untuk keluarnya. Nah, kalau saya bilang makhraj huruf fa, berarti artinya kita sedang membahas tempat keluar huruf fa. Nah, di mana tempat keluar huruf fa? Kita geser. Nah, ya, perhatikan nih. Tempat keluar huruf fa itu dilafalkan istilahnya adalah batnus syafah. Batnus syafah itu apa? Batnus syafah itu artinya adalah perut bibir bawah. Ya, diapain perut bibir bawahnya? Wamin batnus syafah falfa ma'atrofis sanayal musyrifah. Ujung gigi seri atas kita, maaf nih agak ngelag. Ya, ujung gigi seri atas kita menyentuh dengan badan atau perut bibir bawah. Nah, kalau teman-teman nggak kebayang seperti apa maksudnya, kita lihat ilustrasi gambarnya. Nih, tuh, kelihatan? Ujung gigi seri atas kita nempel ke bibir bawah bagian dalam nih yang warna ungu nih. Jadi bibir bawahnya juga bukan asal. Perut bibir bawah. Nah, perut bibir bawah itu adalah bukan bibir bawah bagian luar yang kering, tapi bibir bawah bagian dalam yang basahnya di sini. Ya. Nah, kalau teman-teman tepat melafalkan huruf fa seperti ini, pasti huruf fa-nya akan tepat. Jadi begini, ya, perhatikan. Itu ilustrasi gambarnya. Kita contohkan sekarang pelafalannya. Perhatikan. Begini ya. Nah, saya izin bibir saya yang atas agak naik ke atas ya, biar memperlihatkan cara melafalkannya. Nah, fa. Kelihatan? Fa. 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 Sama seperti gambar nggak? Tuh. Kelihatan ya? Terlihat ya? Kelihatan ya? Lagi. Lihat teman-teman baik-baik. Fa. 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 Fi. Fu. Nah, kalau teman-teman tepat melafalkan huruf fa seperti ini, tepat seperti ini, ya. Nah, dia pasti akan mengalirkan nama salah satu sifat, namanya adalah sifat hams. Hams itu apa? Mengalir nafasnya. Tuh, otomatis mengalir nafasnya. Mengalir nafasnya teman-teman. Masya Allah. Sepakat ya? Nah, sekarang kenapa banyak orang melafalkan huruf fa berubah jadi huruf P, nggak keluar nafasnya? Nah, banyak orang melafalkan huruf P, fa jadi P, karena apa? Karena yang disentuhkan salah. Kalau huruf P itu bagian bibir atas dan bibir bawah. Nah, kalau yang nempelnya adalah bagian bibir atas dan bibir bawah, ya teman-teman sekalian, ya, maka dia tidak akan mengalirkan nafas. Kalau bibir atas bibir bawah begini nanti, pa, nafasnya mau keluar dari mana? Up, mampet, up, mampet, up, mampet. Harusnya af, gitu teman-teman sekalian. Masya Allah ya. Oke, Masya Allah ya.
Kita sudah live berapa menit? 49 menit ya. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat Quran, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat ngaji, hari ini apapun aktivitas teman-teman semoga Allah mudahkan ya. Tapi buat teman-teman yang sudah menciarkan ya, yang sudah tap-tap layar tanda teman-teman support live ini ya, teman-teman sebenarnya sedang saling tolong menolong untuk mengajak teman-teman yang lain mendapatkan konten-konten ngaji. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya salah satu keunggulan dari kita tolong menolong dalam hal baik, ini firman Allah lah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dalam pahala, dalam hal-hal baik. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, janganlah kamu saling tolong menolong dalam hal-hal yang buruk, dalam hal-hal yang berdosa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah ya. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya siksa dari Allah itu sangat pedih. Nah, teman-teman yang saling tolong menolong itu adalah alal ismi wal alal birri wat taqwa, itu bagian dari ketakwaan kepada Allah. Nah, orang-orang yang takwa itu salah satunya adalah apa keuntungannya? Akan Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau teman-teman tiba-tiba teman-teman share, terus tiba-tiba ada kemudahan ya, ada rezeki datang, rezeki baik berupa harta ataupun kesempatan dan yang lainnya, karena mungkin wasilah teman-teman tolong menolong dalam hal baik, syiarkan agama Allah gitu ya. Maaf, saya batuk dulu sedikit. Lanjut lagi ya. Jadi banyak ya keuntungan kita untuk menciarkan Quran ya. Jadi pahala jariah, iya ya, masya Allah. Oke, lanjut. Nah, huruf fa-nya di sini kita lihat dia dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Ingat, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya tanda apa, teman-teman? Ini namanya adalah tanda sukun ya. Sukun ya. Nah, ketika fa dalam kondisi sukun, dia ada dua sifat yang harus teman-teman pastikan mengalir. Nama sifatnya adalah hams. Satu sifat lagi namanya rokhwah atau rikhwah. Nah, sifat hams dan rokhwah ini, hams itu apa? Hams itu mengalir nafas. Kalau rokhwah mengalir suara. Ya. Nah, sifat hams dan rokhwah ini ketika huruf fa dalam kondisi sukun itu harus mengalir, jangan sampai terputus di tengah-tengah, teman-teman. Contohnya begini. Qad aflaha. Nah, antara af dengan la tidak boleh ada jeda. Qad aflaha. Nah, enggak begitu. Ya, tapi qad aflaha. Qad aflaha, F-nya terus berjalan. Baik suaranya, baik nafasnya. Baik nafasnya, baik suaranya. Ya. Nah, banyak orang melafalkan juga huruf fa dalam kondisi sukun itu nafasnya terhenti di tengah-tengah atau suaranya terhenti di tengah-tengah. Ya. Qad aflaha, enggak, tapi qad aflaha. Aflaha mengalir. Ya, paham? Jelas? Lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ini namanya adalah huruf apa? Nama asli hurufnya ya. Yang saya tanyakan nama asli huruf yang saya tunjuk nih, ini namanya huruf apa? Ini nama aslinya adalah huruf lam. Ya. Oke, jangan sampai teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf la masih bayangannya persis seperti teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ada? Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ini kurang sempurna ya, teman-teman sekalian. Oke, kurang sempurna. Hah, Bang? Bukankah kalau kita baca Al-Quran yang ada Latinnya,
huruf lam itu diwakilkan dengan huruf L pada abjad alfabet kan? Betul. Betul banget. Tapi kalau dari segi hakikat pelafalan, lam itu ya bisa jadi berbeda dengan huruf L. Ya. Oke. Nah, emang huruf L seperti apa? Huruf lam seperti apa? Oke. Ya, perhatikan. Teman-teman sekalian. Oh, maaf sebentar. Ini saya pastikan aman dulu sebentar ya. Oke. Nah, apa bedanya huruf L alfabet dengan lam hijaiyah? Kalau L alfabet, biasanya yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Contohnya seperti ini. Al, Allah, Allah. Nah, biasanya huruf L itu yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Allah, ya. Nah, kalau teman-teman melafalkan huruf L-nya seperti itu, seperti yang tadi kita contohkan, maka L berbeda dengan huruf lam. Kenapa? Karena huruf lam itu tak cukup melafalkan hanya dengan menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Ya. Nah, ingat setiap huruf hijaiyah itu nggak bisa asal. Huruf lam itu punya makhraj. Ya, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari mana? Huruf lam itu dilafalkan makhrajnya dari walamu adna halimun tahaha. Ya, lam itu dilafalkan dari mana? Perhatikan. Kita ibaratkan jari ini adalah lidah kita. Huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan. Tepi lidah itu maksudnya adalah samping lidah. Samping lidah bagian depan yang kanan dan samping lidah bagian depan yang kiri. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, kita sentuhkan ke arah langit-langit kita bagian depan. Maka ketika kita lafalkan, contoh pelafalan huruf lam itu seperti ini. Alladzi, Allah, Allah. Kalau L, Allah, Allah. Kalau lam, alladzi. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Baik, sebelum kita lanjutkan ya, saya izin minum dulu sebentar ya teman-teman ya. Ini udah mulai agak pening nih. Ya, semoga nggak migrain lagi nih ya. Kemarin soalnya pusing teman-teman, sakit kepala ya, makanya saya nggak live kemarin. Ya, gitu. Ya, saya izin minum dulu sebentar. Silahkan teman-teman sambil saya minum aktif ya di kolom komentar, aktif di kolom, aktif tap-tap layar, aktif share. Ya, biar terjaga nih keaktifan kita di live ya. Baik, saya izin minum dulu sebentar ya teman-teman ya. Oke. Baik, ya. Kita lanjutkan kembali. Amin, amin. Terima kasih doa-doanya, terima kasih semangatnya teman-teman. Yakinlah keaktifan teman-teman di kolom komentar itu meningkatkan algoritma. Teman-teman aktif di kolom komentar, aktif tap-tap layar, aktif share, itu teman-teman sama dengan mengupayakan agar live-live ngaji itu tersiarkan, terboosting oleh algoritma TikTok. Ini saya dapat langsung dari akun manajer saya, akun manajer TikTok saya. Keaktifan para audiens itu sangat membantu konten-konten apapun tuh naik. Jadi selagi teman-teman, silahkan teman-teman bebas pilih. Mau tap-tap layar boleh, mau share boleh ya. Kalau share itu biasanya cuma sekali. Saran saya, teman-teman aktif di tap-tap layar, dan kalau udah share aktif tap-tap layar, atau setiap saya bertanya, teman-teman mau bikin resume di kolom komentar boleh. Itu sangat berpengaruh. Ya.
Masya Allah, alhamdulillah akun ini sekarang ada account manajernya khusus dari TikTok. Jadi saran beliau, kalau ingin share konten-konten ngaji tersebar luas, aktif. Ini seriusan teman-teman. Ya, ini mungkin jalan dari Allah, bahwasanya Allah mengamanahkan kepada kita yang sedang menonton di live ngaji untuk mewarnai konten-konten TikTok dengan konten-konten ngaji. Teman-teman nggak percaya, lihat kolom, lihat penonton, lihat penonton. Itu izin Allah karena melihat wasilah. Kita berikhtiar, ya. Yuk lanjut teman-teman sekalian ya. Bismillah. Oke. Nah, qad afla. Nah, jadi lam kalau dia dibaca L jadinya afla. Afla. Kalau lam afla. Afla. Nah, gitu ya. Oke, Masya Allah. Kita lanjutkan kembali. Lamnya dia berharokat fathah. Teman-teman ingat, fathah itu bisa dibaca dengan dua cara. Ada dua vokal. Vokal apa aja? Fathah itu ya bisa dibaca dengan dua vokal. Vokal apa aja, ada yang ingat? Nah, ini setiap saya tanya komen gitu ya, biar kita aktif. Saya memancing teman-teman agar aktif. Vokal apa? Vokal A dan vokal O. Oke. Lam di sini vokalnya vokal A atau vokal O, teman-teman? Nah, lam di sini vokalnya vokal A atau vokal O, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Lam di sini vokalnya vokal A atau vokal O? Vokal A ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya, sambil tap-tap layar sambil share. Kalau ketika fathah vokalnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Kalau misalnya ketika fathah dia vokalnya A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau termasuk ke dalam huruf yang tebal? Termasuk ke dalam huruf yang digoyang. Termasuk ke dalam huruf yang apa? Termasuk ke dalam huruf yang tipis. Keren ya. Nah, kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, berarti bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah yang dia karakternya tipis? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah yang dia kadarnya tipis? Nah, ingat apa? Dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Buka mulut sambil senyum, ya. Oke, kita ibaratkan sambil seolah tersenyum untuk huruf-huruf tipis ya. Oh, ini ada air bekas minum nih kayaknya. Oke, coba deh, nih ya. Nih, jadi ketika kita lafalkan, tak cukup kita hanya membuka mulut saja. La, tapi kita lafalkan sambil senyum. La menjadi la, ya, bukan la, ya. Makanya kita analogikan sambil senyum itu biasanya dengan sambil senyum. Kalau kita melafalkan fathah sambil senyum, senyumnya nggak usah berlebihan juga, sambil senyum biasa aja, ya. Itu sifat huruf tipisnya semakin sempurna. La, bedakan saja antara la dengan la. Beda atau tidak? Ya, gitu teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Lanjut ya. Bismillah. Qad aflaha. Nah, gitu. Oke. Sip. Nah, sekarang ya kita baca bareng-bareng dulu ayat 14-nya. Setelah itu nanti kita masuk ke sesi talaki. Bismillah. Ya. Kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Qad aflaha man tazakka. Ya, senyumnya jangan terlalu lebar, betul. Jadi huruf-huruf yang dia tipis ketika fathah senyum, tapi bukan senyum yang berlebihan lebar, enggak. La biasa, bukan la enggak begitu juga. La enggak begitu juga. La, ya gitu. Oke, yuk baca lagi bareng-bareng. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Saya contohkan boleh? Perhatikan baik-baik. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Oke, Masya Allah ya. Teman-teman seru belajar ngaji? Senang belajar ngaji? Senang? Masya Allah ya.
Nanti di akhir seperti biasa akan ada 2 orang ya, maksimal di 3. Kita lihat mungkin 2 atau 3 orang. Akan ada yang saya persilahkan untuk talaki. Yang udah ngantri di layar bawah teman-teman ada tulisan multiges, ada gambar orang 2, diklik. Nah itu udah ada beberapa orang yang sudah mengantri. Ya, nanti kita lihat siapa saja yang dapat kesempatan talaki full surah Al-Fatihah. Insyaallah ya. Baik, sebelum ke sana ya saya izin tutup dulu. Shadaqallahul azim. Sekarang kita masuk ke sesi talaki. Oke, assalamualaikum. Ya. Terdengar suara saya, Bunda? Baca talaki. Iya, udah. Bunda Animar dari mana? Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Oke, Bunda Animar dapat kesempatan untuk talaki surah Al-Fatihah. Mau diambil atau tidak, Bunda? Iya, Pak Ustadz, diambil. Diambil ya. Oke, baik. Silakan Bunda Animar dilafalkan dari ta'awudz dan Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau ada yang kurang sempurna, saya izin tambahkan. Kalau sudah bagus, kita yang belajar dari pelafalan Bunda Animar. Setiap ujung ayatnya berhenti dulu, jangan lanjut sebelum saya persilahkan untuk lanjut. Faham Bunda Animar? Iya, paham Pak Ustadz. Oke, baik. Silakan Ya. dilafalkan dari ta'awudz. Silakan Bunda Animar, teman-teman yang lain. Yuk kita belajar dari pelafalan sahabat-sahabat kita yang mendapat kesempatan untuk talaki ya. Silakan Bunda Animar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, perjelas lagi Bunda. Ya. Kadar panjang pendeknya jangan ada yang kecepatan nyepetin ngelambatin. A'udzu, boleh pakai nada itu tapi jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan isba, jangan ada yang kepanjangan kependekan. Ya, sesuai dengan kadarnya. A'udzu billah. Boleh pakai nada tadi tapi 2 harokatnya tepat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, to-nya kepanjangan. 2 harokat Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi A-nya kepanjangan. A-nya 1 harokat Bunda. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi. Itu A-nya kepanjangan Bunda. A-nya kepanjangan. A-nya kepanjangan. Hamzahnya kepanjangan. Enggak. A'udzu billah. A ini yang 2 harokat. Hamzahnya 1 harokat. Diulang Bunda. A'udzu billah. Coba. A'udzu billahi. Kepanjangan Bunda, kepanjangan hamzahnya, kepanjangan hamzahnya. Bunda ikuti saya. A'udzu. A'udzu. Kepanjangan masih a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, bagus yang itu ya. Nanti Bunda pelajari lagi, ini kebiasaan ta'awudz seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kadarnya tidak tertib bacaannya ya. Dilatih nanti ta'awudznya. Lanjut Bunda ke Al-Fatihah. Kurang dari awal Pak Ustaz. Lanjut masuk ke Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. La dan ma-nya kepanjangan. 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang suaranya Pak Ustaz. Diulang Bunda, diulang, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Bismillahi. Coba Bunda ikuti saya. Lahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ini sudah bagus. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Lanjut. Maliki yaumiddin. Bagus. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, Bunda, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang lagi, Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, hati-hati. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Bunda, huruf nun itu huruf tipis, huruf tebal. Iya, tebal. Tipis, huruf nun. Nah, jangan nos. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, huruf qaf juga jangan qim. Huruf qaf ketika kasroh dia ketebalannya menipis, John. Taqim, tak juga jangan jadi tebal. Ta. Ta. Mustaqim. Coba. Mustaqim. Jangan ta. Ta. Ta, tipis. Nah. Diulang lagi, Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, taqim, ta, bukan ta. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Coba diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, masih ta. Bukan to. To, ta. Ya. Musta. Ihdinas siratal musta. Bunda, musta. Ta. Mustaqim. Coba diulang. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sudah bagus. Jadi jangan dilafalkan ta, 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 ta. Ihdinas siratal mustaqim. Karena ta huruf tipis. Jangan ke bawah tebal. Ya, diulang lagi, Bunda. Cobain. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, ta. Bukan ta. Bukan ta. 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 Ta, Bunda. Ta, tipis. Ulang lagi sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, kan masih ke bawah tuh, musta. Bunda, ikuti saya. Mustaqim. Mustaqim. Ta. Mustaqim. Ta. Mustaqim. Nah, sip. Sekali lagi diulang, Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dilatih lagi ya, itu masih musta. To. Musta. Ya, lanjut, Bunda. Sekarang Bunda coba latih huruf shortnya. Coba sli. Sli. Nah, yang itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Shift shotnya bagus, taknya dilatih ya, tak ke bawah tebal terus taknya. Musta, kebiasaan. Di PR itu ya huruf tak. Lanjut, Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, Bunda. Maaf nih ya, saya agak pilek.
Bukan siratal lazi. Bukan zi, bukan zi, ya, enggak zi, tidak zi itu zai. Harusnya zal. Siratal ladzi, nah, ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Wadhu wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Siratal ladzi, ya, zi, ya, zi, ya, kelihatan bunda, zi. Nah, gitu ya. Coba diulang lagi bunda. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, bagus. Lanjut bunda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin bunda. Huruf mim, huruf tebal, huruf tipis bunda. Tebal. Mim huruf tebal, huruf tipis. Tipis. Nah, Tipis. mim tipis. Coba bunda lafalkan lagi. Tadi bunda melafalkan mimnya tebal. Maghdu. Bukan maghdu. Tapi ghairil maghdu. Ma-nya tipis dulu. Maghdubi alaihim waladhdallin. Coba diulang lagi bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, bagus. Sekali lagi diulang bunda. Sekali lagi. Dari ghairil Ustaz. Dari ghairi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nanti tinggal dilatih lagi huruf dot harus mengalir suaranya bunda ya. Jangan sampai walad terhenti. Dot itu punya sifat yang namanya adalah rohwah. Waladdo, ngalir suaranya. Waladdo. Gitu ya bunda ya. Nah itu kan terhenti ya, jangan terhenti. Waladdo. Coba. Waladdallin. Nah ini sudah lebih baik walaupun belum sempurna. Nah itu ya beberapa tambahannya saya bisa tambahkan untuk bunda ya. Iya Ustaz. Oke. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Kembali kasih. Sehat selalu ya bunda ya. Bunda Animar ya. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi ya sebentar ya. Ini saya izin balas chat dulu sebentar teman-teman ya. Oke, selanjutnya siapa dek? Ntar ya. Jangan diklik dulu ya. Ini harus ada yang di-in dulu. Sebentar teman-teman ya. Loh, masih agak pilek nih. Ya, insyaallah. Akbar. Waalaikumsalam, masya Allah. Sebentar teman-teman ya. Allah, sebentar ya. Allahu Akbar, masya Allah ya. Nah, Pak Ustadz mau tanya dong, kalau nggak boleh mau pulang. Tanya apa? Oke, selanjutnya siapa lagi yang laki? Satu lagi.
Allahu Akbar. Masya Allah. Mana? Mas Lama. Baik. Amin, amin. Terima kasih doanya ya. Baik, assalamualaikum dengan Bunda Imas. Bisa dengar suara saya, Ya, Bunda? Waalaikumsalam, Tad. Oke, Bunda Imas dari mana? Dari Subang, Pak Ustadz. Dari Subang. Oke, sudah lama Iya. Bunda ikut di live ini atau baru berapa lama? Alhamdulillah sudah 1 bulan lebih, Pak Ustadz. Oke, baik, Masya Allah ya. Bunda dapat talaki Al-Fatihah, mau diambil atau mau dikasih ke yang lain? Mau dong. Mau dong. Mau Mau, apa? Pak Mau Ustadz. dikasih? Mau Iya. diambil? Iya, mau dong. Mau diambil. Oke, kalau begitu, Bunda silakan dilafalkan Mau. ya dari ta'awudz, lalu Al-Fatihahnya dibaca full ya. Di setiap ujung ayatnya Ya. jangan lanjut sebelum saya persilahkan lanjut. Nanti kalau sudah bagus kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Kalau ada yang kurang sempurna kita izin tambahkan. Ya. Baik. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak Oke. doa-doa terbaik buat teman-teman ya. Baik, silakan Bunda Boleh. Imas dari Subang. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda diulang. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah bagus, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian perhatikan pelafalan huruf ro Bunda Imas bagus ya. Diulang lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi bagus, sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sedikit lagi. A-nya masih agak masuk hidung. A, jangan A. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A. Jangan masuk ke rongga hidung. Enggak. Tidak berpengaruh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Bunda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi jangan jadi kepanjangan. Alamin, enggak. Alamin, 2 harokat. Lagi Bunda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, PR ya, A-nya udah bagus, cuman tinggal dihilangkan suara hidungnya. Jangan masuk ke suara hidung ya Bunda ya. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, lanjut. Maliki Yaumiddin. Bagus, Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budunya jangan terputus Bunda. Na'budu, ain dilafalkan dari tengah tenggorokan. Na'budu, suaranya mengalir sedikit. Na'budu. Na'budu dari sini Bunda. Na'budu sedikit mengalir suaranya. Na'budu. Ya, diulang lagi Bunda. Iyyaka na'budu Nah, jangan itu Bunda terputus plus memantul na'budu. Coba Bunda ikuti saya. Bunda ikuti saya ya. Na'budu. Na'budu. Jangan terputus. Terus ngalir. Na'budu. Na'budu. Bukan na'budu. Na'budu.
na'budu. Enggak na'budu. Na'budu. Nah, itu kan terputus. Jangan dihentak, dialirkan, dilemesin, ditekan tapi lemes. Na'budu dari tengah tenggorokan. Na'budu. Ya. Na'budu. Belum, lagi. Na'budu. Enggak, itu dua suara bukan bukan na'budu. Na'budu. Enggak, na'budu. Na'budu. Nah, lagi. Na'budu. Na'budu. Lagi, bagus. Na'budu. Enggak, ulang. Na'budu. Ulang. Kurang. Na'budu. Ulang. Na'budu. Nah, Bunda ikuti saya. Na'bu. Na'budu. Nah, yang itu lagi. Na'bu. Na'budu. Enggak, jangan bukan tapi na'bu. Na'budu. Enggak, jangan dihentikan dulu suaranya. Na'bu. Na'budu. Nah, kan itu benar. Na'budu bukan na'budu. Na'budu. Jangan dihentikan suaranya. Na'bu. Na'budu. Enggak, Bunda. Enggak ada berhenti sama sekali. Na'budu. Jangan dua kali, Bunda pelafalan ainnya dua kali. Jadi kayak huruf na lalu ain fathah, Bunda. Bukan na'budu. Na'budu. Nah, itu Bunda na dan ain, nun fathah dan ain jadinya. Na'budu, abudu bukan na'budu. Ya, na'budu. Na'budu. Jangan, masih salah. Ulang. Ya, kita mengulang-ulang bukan biar Bunda langsung bisa, enggak. Diulang, dilatih. Na'budu. Na'budu. Belum. Bukan. Bunda bisa ngerasain bedanya antara na'budu dengan na'budu. Bunda itu melafalkan ain fathah bukan ain sukun. Bunda itu melafalkan nun fathah dua harokat baru ain fathah. Na'budu bukan na'budu. Nah, itu kan na'budu yang Bunda lafalkan. Bunda tuh melafalkan nun fathah setelahnya alif, dua harokat matobi'i baru jadi ain. Ain fathah na'budu bukan na'budu. Na'budu. Enggak ada vokal a lagi setelah ain. Na'budu. Ayo, lagi. Jangan ini ya, jangan beban. Aduh, harus bisa enggak? Ini justru Bunda dilatih. Ya, kalau saya tidak cinta sama teman-teman semua, saya asal lewat saja. Ayo Bunda dilafalkan lagi. Na'budu. Lagi, Bunda coba jangan ada na'anya, jangan ada a-nya lagi. Coba na'budu. Na'budu. Lagi, jangan dihentak. Dilemesin coba. Na'budu. Na'budu. Nah, itu gak usah ada a-nya lagi. Na'budu. Ayo. Na'budu. Ini saya bukan ngebentak Bunda ya. Ini saya justru nyemangatin ya. Bunda mau asal lewat atau mau saya terus latih seperti ini? Gak harus langsung bisa Bunda. Cuman saya mumpung ada waktu, saya ulang-ulang terus. Ya Bunda ya, izin ya. Saya nggak marah ya. Jangan jadi, aduh nggak. Justru Bunda, masih salah. Ayo yuk gitu ya lagi. Na'budu. Na'budu. Jangan ada a-nya. Na'budu. Na'budu. Nah, itu udah bagus tapi jangan dikasih ujung a lagi. Na'budu. Nah, lagi. Na'budu. Nah, lagi. Na'budu. Lagi, sedikit lagi. Na'budu. Muncul lagi na-nya. Jangan ada na-nya, Bunda. Na'budu. Na'budu. Lagi, Bunda. Na'budu. Coba Bunda ikuti saya ya. Bunda ikuti saya. Coba. Jangan jangan tapi coba. Lagi. Na'budu. Begitu. Oke, sip. Gak apa-apa, dilatihnya begitu lagi. Na'budu. Oke, bagus lagi.
Alhamdulillah. Lagi. Na'budu. Bagus. Lagi. Oh itu ya. Na'budu. Oke, bagus lagi. Hey. Alhamdulillah. Na'budu. Nah, yang itu, Bunda. Yang itu ya. Yang itu, Bunda. Cek. Sekali lagi, Bunda. Sekali deh. Sekali deh. Keluar Sundanya ya. Na'budu. Na'budu. Sip. Sekarang lafalkan dalam ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, yang itu, Bunda. Alhamdulillah. Bunda, bisa difahami, Bunda? Insyaallah. Terasa perbedaannya atau tidak? Ya. Iya, Terasa. Oke. Ya. Dipertahankan ya. Lanjut. Insyaallah. Lanjut. Ya. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Konsepnya sama. Jangan ihdina. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, bagus. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, diulang lagi dari Goiri saja, Bunda. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan Bunda tuh udah bagus, cuman bagian-bagian kecil aja. Oke, Bunda. Ghoin sukun, huruf ghoin ketika sukun punya sifat qalqalah atau tidak? Tidak. Tidak. Bunda tapi tadi melafalkan dengan qalqalah maghdu. Jangan maghdu. Ghairil. Jadi jangan ada pantulannya, Bunda ya. Ghairil maghdubi alaihim maghdubi. Coba Bunda dilafalkan lagi ulang. Ya. Dari ghairi, Ustaz. Dari ghairi. Dari ghairi. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sudah lebih membaik walaupun masih ada mau sedikit, nggak apa-apa, nanti dilatih lagi. Selanjutnya waladdallin, coba Bunda lafalkan waladdallin saja. Waladdo. Coba. Jangan terputus. Huruf do jangan terputus. Kedengeran nggak Bunda suara dot saya mengalir? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba diulang Bunda. Waladdallin. Amin. Oke, jadi per Bunda dot tinggal dialirkan lagi suaranya. Dan tadi yang sering kita ulang-ulang apa? Na'budu ya. Ya. Oke, itu taman untuk Bunda ya. Ya, insyaallah. Insyaallah. Semangat selalu Bunda. Siapa tadi namanya? Bunda Imas ya. terima Sehat selalu, kasih. semangat selalu ya. Salam Ustaz, untuk sahabat-sahabat di Subang. Amin. Iya. Pamit ya. Udah. Ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz sehat selalu ya. Amin, amin Bunda. Sehat selalu juga buat Bunda sekeluarga di Subang ya. Semoga Allah muliakan kata Quran. Amin ya.